Pemirsa, seorang mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan membuat laporan palsu menjadi korban begal. Padahal dirinya telah menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja sebesar 11 juta rupiah untuk bermain judi online. Polisi meringkus mahasiswa berusia 20 tahun di kamar indekosnya karena terbukti membuat laporan palsu. Sebelumnya, pelaku membuat laporan kepada polisi dengan mengaku sebagai korban begal. Akibatnya, pelaku mengklaim uang perusahaan yang dibawanya sebesar 11 juta rupiah dirampas. Namun kebohongan pelaku terbongkar setelah polisi mengecek lokasi yang diduga terjadi pembegalan serta sejumlah saksi. Hasilnya polisi menemukan banyak kejanggalan. Setelah didesak, pelaku akhirnya mengaku jika uang 11 juta rupiah yang diakuinya hilang digunakan sebagai taruhan pada judi online. Itu uang sebenarnya setiap malam memang saya yang store. Sudah kurang lebih 5-4 bulan setelah kepala toko pindah ke Jakarta. Saya yang diamanahkan. Uang apa itu, Dek? Itu uang hasil penjualan iPhone. Di salah satu toko konter. Iya, setelah itu karena rasa kekalahan dari judi online itu sangat terfikirkan di otakku, bilang harus naik, harus ku kejar kekalahanku. Jadi itu masuknya itu uang bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya itu uang setelah saya lihat, tiba-tiba saya merencanakan itu. Di hari itu saya mendadak memikirkan hal itu. Menindaklanjuti, anggota melakukan penyelidikan, namun setelah dilakukan penyelidikan tetap disimpulkan bahwa tidak ada TKP tersebut. Lalu kita interogasi kembali korban dan kita cek CCTV yang di mana korban ini tunjuk sebagai TKP begal. Korban akhirnya mengakui bahwa korban mengelabui petugas pada saat membuat laporan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Pemirsa, polisi memeriksa intensif Urip Saputra, rohaniawan yang berpura-pura meninggal dunia lalu hidup lagi. Urip dikabarkan diperiksa di Polres Bogor sejak Jumat malam. Tipuan Urip Saputra berpura-pura meninggal dunia, kemudian hidup kembali, membawanya ke ranah hukum. Sejak Jumat malam, Urip bersama istri dikabarkan diperiksa di Polres Bogor terkait videonya yang dalam peti mati namun hidup lagi dan viral di media sosial. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniwan di Bogor, Jawa Barat menggemparkan warga. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya. Namun yang mengejutkan ketika ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarga. Menurut polisi, hal itu bohong dan dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan utang debt collector. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman. Atas perbuatannya, Urip dan istrinya terancam Undang-Undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan dari perbuatan bohongnya. Seorang pemuda warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mengaku jadi korban penculikan dan penganiayaan mengaku membuat laporan palsu. Hal tersebut untuk mengaburkan pemicu penganiayaan terhadap dirinya karena tinggal bersama dengan kekasihnya tanpa persetujuan orang tua. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita pada hari ini. Saya Bibi Kristami, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Muhammad Faisal, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang sempat menyatakan dirinya diculik dan dianiaya hingga dibuang di Sukabumi oleh orang tak dikenal, meralat pernyataannya. Kepada aparat Polsek Cikarang Utara, Faisal akhirnya mengaku tidak diculik.
Penganiayaan yang dialami dirinya pun akibat ulahnya sendiri. Pasalnya, sebulan lamanya Faisal mengajak lari kekasihnya untuk tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Tindakan tersebut membuat orang tua sang kekasih marah dan mencari dirinya. Keluarga besar sang gadis kemudian menemukan keberadaan Faisal yang mengontrak rumah di daerah Rengas, Bandung, Kedung Waringin. Warga dan pengurus RT setempat juga emosi karena telah dibohongi Faisal yang mengaku sebagai pasangan suami istri. Saat itulah Faisal dibawa dan mendapatkan penganiayaan di wilayah Lembah Abang hingga membuat mata dan badannya lebam. Karyawan percetakan itu kemudian kembali dibawa dan diturunkan di daerah Sukabumi. Sementara kekasihnya kembali kepada keluarganya. Dari situ semuanya laporan saya semuanya tidak benar. Dan di sini saya mohon maaf kepada semua petugas yang ada di Polsek Cikarang Utara. Dan ini saya nyatakan sebenar-benarnya tidak ada paksaan, tidak ada apapun yang dilakukan. Dalam hati saya ini sejujur-jujurnya tidak ada paksaan dan tidak ada apapun. Ini sejujur-jujurnya yang saya katakan di malam ini. Saya mohon maaf sekali. Dengan ini saya akan tidak mengulangi lagi. Menurut polisi, laporan palsu pria 30 tahun itu terbongkar saat petugas meminta menunjukkan lokasi penculikan. Faisal membuat laporan palsu penculikan untuk mengelabui petugas penyebab penganiayaan terhadap dirinya yang telah membawa lari kekasihnya. Yang terjadi bahwa dia tuh membawa lari gadis orang, gadis ya, mau gadis, namanya inisialnya IP ya, dikontrakkan di Kedung Waringin, di Rengas Bandung ya, Kedung Waringin. Terus kemudian setelah itu karena dia kehabisan dana, dia mau pinjam saudaranya. Ini ternyata baru terungkap oleh keluarga dari para perempuannya itu. Setelah itu baru karena di situ diketahui bahwa dia itu adalah bukan suami istri, akhirnya ya dikeroyok warga. Polisi kemudian memberitakan pembuat laporan palsu ini wajib lapor selama 1 bulan.